pendataan terkait dengan penerimaan peserta didik baru. Pendataan ini dilakukan untuk 3 hal. Yang pertama, pendataan bagi peserta didik yang KK atau C1-nya di Kota Yogyakarta, namun sekolahnya di luar Kota Yogyakarta. Yang pertama, harus pendataan dulu. Yang kedua, yang wajib pendataan adalah peserta didik yang berasal dari luar provinsi DIY yang ingin daftar di Kota Yogyakarta. Ini juga wajib pendataan dan wajib mengikuti ASPD, Asesmen Standar Pendidikan Daerah, yang hanya ada di provinsi DIY. Yang ketiga, yang wajib pendataan adalah peserta didik yang tidak tercantum dalam KMS. Peserta didik yang tidak tercantum dalam KMS, namun salah satu anggota keluarganya adalah pemegang KMS. Maksudnya begini, di dalam C1 itu mungkin dia tinggal bersama neneknya. Peserta didik ini boleh mengakses PPDB khusus untuk jalur miskin atau KMS, hadir masih KMS. Tetapi karena anak ini tidak tercantum dalam KMS, biasanya di data kami tidak ada di database kami. Karena yang ada dalam database kami itu adalah data seluruh pemegang KMS. Jika anak ini salah satu anggota keluarganya pemegang KMS, maka dia boleh ikut jalur PPDB khusus pemegang KMS atau jalur siswa miskin. Kuotanya 11%. Seperti itu. Saya ulangi ya, yang wajib pendataan adalah peserta didik yang penduduk Kota Yogyakarta namun sekolah di luar Kota Yogyakarta. Kategori 1. Kenapa pendataan? Karena kami tidak seperti beberapa tahun yang lalu bahwa data kependudukan itu boleh diakses. Saat ini kita nggak boleh mengakses data kependudukan, sehingga pendataan kami hanya melalui satuan pendidikan yang ada di Kota Yogyakarta. Sehingga anak-anak kita yang kakak Kota Yogyakarta kemudian sekolah di luar Kota Yogyakarta harus melakukan pendataan. Beberapa hari ini sudah mulai ramai dinas pendidikan, kita sudah melayani anak-anak kita yang melakukan pendataan. Namun kami melihat bahwa belum optimal yang datang. Jangan sampai kemudian pada saatnya nanti proses PPDB berlangsung, mereka baru berbondong-bondong ke dinas pendidikan untuk melakukan pendataan. Karena ketika masuk di sistem, datanya tidak ditemukan. Kalau pada saat proses PPDB baru melakukan pendataan, ini akan mengalami kendala yang akan mempersulit kita, karena sistem itu akan dibuka. Sistem akan dibuka, kemudian dimasukkan pendataannya, dan ini kan bisa memakan waktu yang agak lama. Artinya tidak dapat dilakukan input data dan proses seleksi PPDB secara bersamaan, sehingga biasanya yang pendataan kemudian akan dilakukan setelah proses-proses seleksi itu hari itu selesai, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah peserta didik yang dari luar DIY harus melakukan pendataan. Ini kan sama kasusnya, tidak memiliki data di tempat kita. Yang kedua, belum memiliki nilai ASPD, sehingga pada hari ini besok ya 11, 12, 13 kan mereka sudah harus melakukan ujian ASPD, Asesmen Standarisasi Pendidikan Daerah. Jadi mereka harus sama nilainya dengan anak-anak di dalam DIY, sehingga mereka wajib pendataan dan wajib mengikuti ASPD. Jadwal kita hanya sampai tanggal 13 Juni ya. Terus apabila mereka sudah mengikuti ASPD di Sleman, Bantul, atau di Kulon Progo atau di Gunung Kidul, itu nilainya boleh dipakai. Ya.
Jadi ASPD tidak harus mereka ikuti di Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta. ASPD yang diselenggarakan di Sleman, di Bantul, Kulon Progo, Gunung Kidul itu juga berlaku untuk mendaftar di Kota Yogyakarta. Ya. Kemudian yang ketiga adalah yang wajib untuk pendataan adalah anak-anak kita yang tidak terdaftar dalam KMS, namun salah satu anggota keluarganya tercantum dalam KMS, di dalam kartu keluarga yang sama. Itu yang informasi penting yang mungkin akan mohon untuk disampaikan kepada masyarakat. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya perlu sedikit mengulang ya materi tentang PPDB di Kota Yogyakarta. Yang menarik khusus ya untuk SMP ya, yang SMP yang online. Ya, yang tidak online sudah selesai diselenggarakan, yaitu kelas olahraga di SMP Negeri 13 sudah selesai. Kemudian yang online masuk SMP di Kota Yogyakarta itu ada 4 jalur. Ada 4 jalur. Yang pertama jalur somasi, yang kedua jalur afirmasi, yang ketiga jalur perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru, dan yang terakhir jalur prestasi. Ini 4 jalur besar ya. Kemudian masing-masing jalur kemudian ada lagi pecahannya ya. Mengapa begitu? Karena kita atau pemerintah Kota Yogyakarta ingin bahwa anak-anak yang dekat dengan sekolah, ya, anak-anak yang miskin, anak-anak yang disabilitas, anak-anak yang orang tuanya misalnya pejabat negara yang sering berpindah-pindah, kemudian anak-anak yang orang tuanya guru di SMP, kemudian anak-anak yang berprestasi, semuanya mendapatkan kuota sehingga mereka dapat akses yang atau pendidikan yang adil gitu ya. Jadi jangan sampai kemudian ada anak yang rumahnya dekat dengan sekolah tapi sekolahnya jauh. Ada anak-anak yang pintar juga harus difasilitasi. Miskin juga ada kuotanya. Anak-anak disabilitas juga berhak untuk dididik di semua sekolah yang dibiayai oleh pemerintah Kota Yogyakarta seperti itu. Kemudian Bapak Ibu sekalian, jalur sonasi ini juga terbagi 2 ya. Yang pertama adalah jalur sonasi radius. Jalur sonasi radius ya, adalah PPDB untuk peserta didik yang domisili di Kota Yogyakarta. Kemudian diprioritaskan adalah yang jarak titik tengah RW dengan sekolah yang paling dekat. Jadi untuk zonasi radius nilai tidak berpengaruh. Yang diutamakan adalah jarak terdekat antara titik tengah RW dengan sekolah yang dituju. Kemudian untuk jalur zonasi radius ini hanya boleh untuk peserta didik yang berstatus sebagai anak atau cucu. Tidak boleh untuk yang berstatus famili lain. Ya, ini untuk jalur zonasi radius. Kemudian di zonasi ini juga ada yang namanya jalur zonasi daerah. Jalur zonasi daerah ini memang juga hanya untuk penduduk Kota Yogyakarta, di mana penduduk anak peserta didik yang berdomisili di Kota Yogyakarta boleh memilih, ya, boleh memilih 16 SMP negeri di Kota Yogyakarta. Jadi tidak ada batas wilayah. Anak kota boleh memilih 3 sekolah SMP 1 sampai 16. Ya. Kemudian yang diprioritaskan adalah yang memiliki nilai gabungan yang tertinggi. Apa itu nilai gabungan? Nilai gabungan adalah nilai 80% nilai ASPD ditambah 20% rata-rata nilai rapor mata pelajaran bahasa Indonesia,
matematika dan IPA, ya. Ditambah lagi dengan nilai prestasi jika memiliki. Jadi ada 3 komponen ya, maksimal 3 komponen. 80% nilai ASPD, kemudian 20% nilai rapor, kemudian ditambah nilai prestasi bagi yang memiliki. Artinya peserta didik ini kemungkinan bisa di atas 300 nilai gabungannya, kemungkinan. Tetapi berdasarkan hasil ASPD kemarin tidak ada yang mencapai nilai di atas 300, hanya 29 sekian. Selanjutnya adalah yang pertama, jalur afirmasi bagi pemegang KMS ya, afirmasi miskin. Dan yang kedua adalah afirmasi penyandang disabilitas. Ya, afirmasi ini adalah 16%, 11% untuk afirmasi KMS miskin, dan 5% untuk yang disabilitas. Untuk yang siswa miskin sama dengan yang tadi zonasi daerah. Prioritasnya adalah yang memiliki nilai gabungan tertinggi. Kemudian untuk yang afirmasi penyandang disabilitas yang 5% ini prosesnya dilakukan di UPT layanan disabilitas. Alat seleksinya adalah jarak, tidak ada nilai juga untuk yang penyandang disabilitas. Pendaftarannya, verifikasi itu dilayani di UPT layanan disabilitas. Yang menarik pada jalur ini adalah bahwa peserta didik yang tidak dapat mengakses sekolah negeri, ya, tidak dapat mengakses sekolah negeri, artinya 5% yang disediakan itu mereka tidak dapat mengakses itu, maka jika kemudian mereka ditempatkan oleh UPT ULD di sekolah yang ditunjuk, di sekolah swasta yang ditunjuk, maka pemerintah Kota Yogyakarta memberikan jaminan pendidikan daerah bagi anak-anak penyandang disabilitas yang sekolah di swasta. Besarannya sama dengan DPD KMS. Setahun 4 juta rupiah. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang selanjutnya adalah perpindahan orang tua dan kemaslahatan guru. Yang perpindahan orang tua ini jelas diperuntukkan untuk pejabat-pejabat yang mobilitas petugasannya sangat tinggi, dan kebetulan di 1 tahun terakhir ini pindah tugas ke Kota Yogyakarta, dan kebetulan anaknya akan masuk SMP negeri, dan itu difasilitasi dengan kuota 5%, ya, berbarengan dengan kuota untuk guru-guru yang peserta yang anaknya akan masuk SMP. Ya. Kemudian jalur yang terakhir adalah jalur prestasi. Prestasi dibagi 2, yaitu jalur bibit unggul dan prestasi luar daerah. Jalur bibit unggul ini seleksinya sudah hampir ya. Peserta didik yang boleh ikut jalur bibit unggul adalah peserta didik 10% terbaik di sekolahnya di SD. Tidak peduli anak ini dari Kota Yogyakarta atau luar Kota Yogyakarta kependudukannya. Yang penting sekolah di Kota Yogyakarta 10% terbaik boleh mengikuti PPDB jalur bibit unggul. Mereka ini kemudian diberikan token untuk melakukan aktivasi dan pendaftaran. Ya, dia aktivasi pendaftaran, memilih sekolah, ya. Kemudian tanggal 13-14 kemudian ada seleksi. Dan yang menarik juga untuk jalur ini adalah mereka boleh melakukan ubah pilihan sekolah. Ya, di hari pertama mereka milih SMP 1 dan SMP 5 misalnya. Di hari kedua atau di jam-jam siang ya, mereka ternyata sudah saya hampir tidak terima nih, atau sudah tidak terima. Mereka boleh melakukan ubah pilihan sekolah. Ya. Jadi pilihan sekolah itu diubah
sehingga kemudian dia masih bisa diterima di sekolah yang dipilih. Kemudian hari berikutnya lagi dia sudah turun peringkat lagi, hampir tidak diterima, boleh melakukan ubah pilihan sekolah lagi sampai penutupan pendaftaran itu, sampai penutupan proses verifikasi. Kemudian yang terakhir adalah jalur prestasi luar daerah. Ini khusus untuk peserta didik yang dari luar kota Yogyakarta. Khusus untuk peserta didik yang dari luar kota Yogyakarta, kuotanya 10%. Ya. Tidak boleh diikuti oleh peserta didik dalam kota, tidak boleh. Hanya untuk peserta didik luar kota dan luar DIY. Mekanismenya sama, online dan menggunakan prioritas nilai gabungan tertinggi. Oleh karena itu, maka peserta didik yang dari luar provinsi, mereka harus mengikuti proses ASPD dulu sehingga mendapatkan nilai dan masuk ke sistem PPDB online. Saya kira itu mungkin sekilas yang dapat saya sampaikan untuk materi.